kemudian tidak tahu terhadap masa seorang pegawai negeri kemudian tidak tahu terhadap pengelolaan keuangan itu kan parah. Dan ternyata hasil pemeriksaan BPK itu ketiga-tiganya masih ada kaitan, baik Pak Saruji kemudian PLT-nya dan izin. Akhirnya ya artinya yang kehilangan haknya itu justru masyarakat. Maka Pak Bupati sudah mengambil langkah itu harus ada terapi khusus. Itu yang pertama. Kemudian mengirim orang Pemda Mas Yogi ini untuk menjadi PJ. Itu pun sudah tahu begitu, sudah tahu pemeriksaan BPK itu supaya dengan tahu saja. Itu masih melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, justru bertentangan dengan aturan. Itu kan sudah sangat parah. Sudah diperiksa BPK, terus kemudian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Itu sangat-sangat parah. Nah makanya Pak Bupati mengambil langkah mengirim orang Pemda Pak Yogi ini kemudian untuk menjadi PJ untuk membenahi. Sekarang sudah percaya. Nah, hari ini baru pengajuan karena pengajuan dana tahap pertama sudah selesai. Karena APBDes-nya tidak selesai. Nah seiring dengan itu kemudian bergulirlah ketika BPD ini tidak ada cara jalan lain sudah kecuali, dan Pak Saruji pada saat yang sama sudah ingkrah, ada keputusan. Maka pilihannya berdasarkan aspirasi masyarakat adalah sudah pilkades. Itu aja sudah. Kemudian dasarnya menjadi pertimbangan Pak Bupati mengambil langkah itu karena permintaan masyarakat. Kemudian diikutkan sudah dalam proses pilkades ini supaya kembali kemudian masyarakat mengetahui, ya mudah-mudahan masyarakat tahu terhadap tingkat keparahannya sana. Itu kemudian sampai hari ini ya hak-hak keuangan masyarakatnya itu belum terpenuhi karena kondisinya ya sangat parah sudah kondisinya seperti itu. Itu aja. Saya kupas satu persatu ya. Ya, saya tidak menafikan apa yang terjadi di Sumberjo. Ya, setelah Pak Saruji, akhirnya PJ. Menjadi pertanyaan unik untuk saya. Karena kalau PJ adalah penunjukan. Ini mungkin bukan jenengan yang menjadi sebuah decision maker. Namun kan lucu bagi saya. Ketika penunjukan itu diberikan kepada Pak Didi dalam ahli kecamatan, apakah itu tidak ada sebuah survei khusus? Siapa Pak Didi ini? Ya, tapi itu bukan ranahnya jenengan. Jadi ketika kita mengeluh tentang Wonosumberjo, ini kalau yang pilihan rakyat itu adalah untuk kesalahan rakyat. Saya tidak akan masuk ke dalam bahasan tentang Pak Saruji karena sudah selesai. Saya anggap sudah selesai. Namun ketika dijadikan Pak Didi dijadikan PJ, ini menurut saya ini juga akan patut kita pertanyakan siapa yang memilih Didi ini? Apakah rakyat? Bukan. Ya, sehingga bukan sebuah baik yang diterima oleh masyarakat, namun seperti yang jenengan katakan, tambah ambruk, tambah ada karu-karuan, bahkan dengan kata bahasa tadi sampai 800 juta hasil dari audit BPK. Dan ini sebuah kelemahan yang luar biasa menurut saya, seneper katanya Tekos, gitu loh. Terhadap ASN yang mempunyai mempunyai sebuah inovasi atau mungkin bersihlah dalam hal untuk melakukan sebuah perubahan atau perbaikan, justru sama saja di mana PNS tersebut ternyata tangannya juga sama aja kita membersihkan lantai dengan tangan yang beroli, gitu. Itu Pak. Saya langsung masuk ke pertanyaan saya yang tadi. Apa dasarnya? Dasar yang pertama adalah jenengan mengatakan ini karena sistemnya sudah seperti ini, atau artinya sudah beberapa tahun sudah Pak Saruji hingga yang terakhir juga seperti ini. Terus akhirnya mengambil sebuah tindakan yaitu kepada masalah pilkades misalnya. Ini kan kembali lagi nanti
Kalau menurut kami ya Pak ya. Lain kalau BJ saya setuju, Mas Yogi datang ke sana saya setuju. Ini kebijakan yang luar biasa menurut saya. Pembina ya Pak Yogi ya. Pembina desa ya sama. Pembina desa ditempatkan di situ karena ini parahnya. Dan ini yang saya katakan senepannya tepat. Kalau melihat dari sumber Jo yang sedemikian rupa, gitu. Tapi kalau ini dikembalikan lagi kepada Pilkades, akhirnya nanti apa yang terjadi? Kades lagi terpilih oleh rakyat dengan kondisi dengan kondisi yang menurut sampean DPRD ini masih kondisinya seperti ini. Mas Yogi saja dengan kurun waktu sekian pusing kepalanya sampai sekarang. Nah ini mau diserahkan lagi kepada masyarakat. Itu tidak bisa dijadikan sebuah riset atau penimbangan menimbang bahwa terjadinya Pilkades menggunakan dasar itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya anulir sedikit apa yang sampean katakan. Saya tidak tahu Pak Suraji ini karena memang bukan di bagian hukumnya. Bahasa inkrah itu pahami, Pak. Gitu loh. Inkrah tidak sama dengan putusan. Jadi, inkrah tidak sama dengan hasil website. Jadi tolong hati-hati, Pak. Gitu loh. Tolong hati-hati. Makanya ketika di awal di statement koran itu yang pertama itu Mas Yogi, ya saya katakan itu belum tentu Mas Yogi ngomong seperti itu. Karena saya yakin Mas Yogi lebih paham gitu loh, bahwa ketika mengadakan banding sudah dijadikan itu kan sempat dulu yang pertama akhirnya dianulir selesai. Nah, ini kok kembali lagi pemerintah daerah membuat sebuah blunder yang menurut saya itu menunjukkan kualitas dari pemimpin. Jadi bahasa inkrah itu, Pak, itu ketika kita sudah mendapatkan putusan. Mendapatkan, Pak, bukan putusan. Karena ketika putusan itu baru keluarlah namanya penetapan. Ya, Pak ya. Ketika penetapan barulah nanti itu keluar rilas. Dan menjadi eksekusi, Pak. Kejaksaan sendiri tetap sampai sekarang mengatakan bahwa ini belum inkrah. Ini kejaksaan. Kenapa? Rilas dari sana belum turun. Sehingga website itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan, Mas. Kalau misalnya website itu terhack, maka yang paling benar adalah rilas. Ketika kita mau mengadakan banding pun, Mas Yogi, putusan sudah ada. Tapi rilas belum kita terima, kita tidak bisa mendaftar banding. Memori kasasi kita ditolak. Kenapa? Rilas belum ada. Karena di rilas itulah nanti semua ada. Dan sampai sekarang kejaksaan mengatakan ketika putusan rilas itu sudah kami terima, maka kami melaksanakan tugas sebagai pengacara negara untuk melakukan eksekusi. Disitulah inkrah dulu. Jadi tolong pahami betul bahasa inkrah, gitu loh Pak. Karena putusan belum tentu inkrah. Eksempel, ketika pengadilan negeri mengatakan Mas Yogi menang, itu belum inkrah, Mas. Masih ada kurun waktu ke belakang apakah mau mengadakan gugatan atau tidak, banding atau tidak. Putusan gitu ya. Ini putusan. Tapi ketika masuk kepada ranah terakhir peradilan biasa, yaitu Mahkamah Agung, Pak, dalam hal ini adalah kasasi, itu rilas. Itu batas inkrahnya rilas. Dan kenapa sampai sekarang status dari Pak Saruji bukan terpidana? Kenapa? Kenapa kejaksaan tidak berani langsung membuat dia itu menjadi seorang terpidana? Bukan, tapi kejaksaan itu membuatnya tetap sebagai tahanan, memperlakukan. Lapas pun, saya sudah kepada Pak Alif. Pak Alif, datang bilang, tidak ada. Apa status dari Pak Saruji? Tahanan. Nah, kenapa Pemda langsung membuat sebuah gerakan atau sebuah proses dan prosedur, di mana proses dan prosedur itu diatur oleh undang-undang bagaimana cara pendaftarannya. Kenapa ini terjadi? Terus yang ketiga adalah di dalam undang-undang juga kan diatur loh. Kapan pilkades ulang atau pilkades itu dilaksanakan? Berapa tahun sisa masa? Ya, ini diatur loh. Mengadakan pilkades atau PAW
atau BJ itu diatur di undang-undang. Berapa sisa dari itu? Nah, saya tidak mau, Pak. Situbondo ini membuat sebuah lelucon dari kepemimpinan-pemimpinannya dengan menabrak undang-undang nasional. Gitu loh, Pak. Jadi pahami dulu inkrah itu apa, terus undang-undang semuanya dipakai, Mas Yogi. Menurut saya ya, tidak bisa kita hanya berdasarkan oh ini kacau, ini harus kita gunakan gerakan seperti ini. Tidak bisa. Papua terjadi sebuah chaos, tapi kenapa pemerintah belum menurunkan darurat militer? Karena ada pertimbangan undang-undang lain. Tidak bisa kita menggunakan kekuatan hanya untuk menyelesaikan sesuatu masalah di mana masalah itu masih terikat dengan undang-undang yang lain. Jadi itu Pak Suraji. Ini masukan saya kepada Pak Suraji juga. Saya karena kalau saya terlibat, jangan di sini. Oke. Matikan. Jadi jangan gunakan ini. Ayolah kita bersama-sama niat untuk kita mencerdaskan masyarakat. Kenapa terjadi sesuatu di Sumberjo? Karena masyarakat yang seperti itu. Ayo kita cerdaskan. Bukan berarti kita yang mempunyai pengetahuan, mempunyai kebijakan, kekuatan justru membodohkan masyarakat dengan melabrak undang-undang. Saya tidak mau itu terjadi di Situbondo. Sehingga nanti kalau terjadi chaos, bagaimana? Masyarakat lagi disalahkan. Padahal kesalahannya yang memicu di sini. Jangan sampai nanti saya sebagai lembaga membuat gugatan kepada bupati dengan struktur di bawahnya sudah melanggar undang-undang. Saya tidak mau itu terjadi. Cukuplah saya menggugat yang ini. Ini tes perannya. Jangan sampai, apalagi mohon maaf, saya sangat hormat sama Mas Yogi. Mas Yogi kebetulan ditugaskan di sana. Saya